Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rivaldi dari jurusan Aquaculture. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita. Proses ini dimulai pada masa prenatal dan berlanjut hingga masa reproduksi seorang wanita berakhir. Proses oogenesis pada wanita dimulai sejak ia masih dalam kandungan. Sel induk telur atau oogonium berkembang menjadi sejumlah besar sel yang disebut oosit primer melalui proses mitosis. Pada saat bayi perempuan lahir, ia memiliki sekitar 1 hingga 2 juta oosit primer dalam ovariumnya. Selama masa kanak-kanak, oosit primer ini memasuki tahap dormansi atau tidak aktif dan tidak mengalami pembelahan. Setelah memasuki masa pubertas, setiap bulannya satu atau beberapa oosit primer akan memasuki tahap matang dan berpotensi untuk dilepaskan melalui ovulasi. Proses oogenesis dimulai dengan tahap pertumbuhan. Oosit primer akan memasuki tahap pertumbuhan melalui meiosis yang disebut meiosis 1. Pada tahap ini, oosit primer akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel yang berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder dan sel polar. Sel polar tidak memiliki peran dalam reproduksi dan akan mengalami degenerasi. Oosit sekunder kemudian memasuki tahap meiosis 2 dan membelah menjadi sel telur atau ovum dan sel polar lainnya. Sel telur atau ovum yang terbentuk akan memiliki sejumlah besar sitoplasma dan akan dibungkus oleh zona pelusida yang mengandung glikoprotein. Sel telur yang telah matang akan meninggalkan ovarium dan menuju saluran tuba falopi, tempat di mana pembuahan dapat terjadi jika terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Jika terjadi pembuahan, sperma akan memasuki sel telur dan memicu reaksi akrosom, yaitu pelepasan enzim dari kepala sperma yang membantu masuknya sperma ke dalam sel telur. Setelah terjadi pembuahan, sel telur akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan membentuk zigot. Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi janin. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, sel telur yang telah dilepaskan akan mengalami degenerasi dan keluar bersama endometrium melalui proses menstruasi. Selanjutnya, siklus oogenesis akan berulang pada siklus menstruasi berikutnya. Proses oogenesis sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium. Hormon estrogen membantu mengatur pertumbuhan dan pematangan sel telur dalam ovarium, sementara hormon progesteron membantu mempersiapkan rahim untuk menerima janin jika terjadi pembuahan. Proses oogenesis juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti usia, kesehatan reproduksi, paparan radiasi atau bahan kimia, serta penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi proses oogenesis. Baik, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.